Halo semuanya, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai keamanan dalam bidang informasi. Di era digital sekarang ini, informasi menjadi aset yang sangat berharga. Oleh karena itu, menjaga keamanan informasi merupakan hal yang sangat penting agar data tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sini ada konsep dan pentingnya keamanan informasi. Keamanan informasi melindungi data dari ancaman, memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Pelanggaran keamanan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi individu dan organisasi. Kesadaran akan isu ini sangat penting. Tujuan keamanan informasi: kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Nah, di kerahasiaan, data memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh individu yang berwenang, melindungi data sensitif dan penyalahgunaan, menjaga privasi pengguna. Dan integritas data menjamin bahwa informasi tetap akurat dan tidak berubah tanpa izin, melindungi data dari manipulasi yang bisa merugikan organisasi dan individu. Dan ketersediaan data itu memastikan bahwa informasi dapat diakses dan dilindungi oleh pengguna yang berwenang kapan saja, mencegah gangguan yang dapat menghambat operasi bisnis dan layanan. Nah, dan di sini ada dampak pelanggaran keamanan. Pelanggaran keamanan informasi dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi individu maupun organisasi. Contoh nyata seperti kebocoran data dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari dampak finansial yang besar. Dan di sini ada ancaman keamanan informasi, yaitu malware, phishing, dan hacking. Mereka ini bisa kapan saja mengganggu keprivasian data-data pribadi kita. Jadi, kita harus menjaga keamanan data-data kita agar tidak diganggu oleh orang tidak bertanggung jawab. Risiko keamanan informasi. Dampak ancaman pada data dan individu. Yang pertama yaitu kehilangan data. Kehilangan data dapat menjadi akibat serangan malware dan kegagalan sistem, mengakibatkan hilangnya informasi penting yang dapat merugikan individu dan organisasi secara signifikan. Dan yang kedua, pencurian identitas. Nah, pencurian identitas ini sering terjadi melalui phishing, di mana pelaku mengambil informasi pribadi untuk melakukan penipuan, mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi korban. Dan yang ketiga, kerugian finansial. Nah, di kerugian finansial ini dapat ditimbulkan oleh berbagai ancaman keamanan, termasuk hacking dan ransomware, yang dapat merusak keuangan organisasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi individu. Dan di sini ada ilustrasi ancaman. Yang pertama, malware ini dapat mengganggu sistem dan mencuri data pribadi, sehingga menimbulkan risiko besar bagi pengguna. Dan yang kedua, phishing. Phishing ini penipu pengguna agar mengungkapkan informasi sensitif, biasanya melalui email atau virus web palsu. Nah, dan yang ketiga, hacking, di mana dia upaya pemberantasan dapat menyebabkan kebocoran data dan kerugian finansial yang signifikan bagi individu maupun organisasi. Dan di sini ada metode perlindungan informasi, kata sandi yang kuat, dan manajemen password. Nah, di kata sandi yang kuat, kita menggunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Dan manajemen password menggunakan aplikasi untuk menyimpan dan mengelola password. Dan di sini ada lagi teknologi perlindungan informasi yang efektif, yaitu yang pertama VeraWell. VeraWell berfungsi sebagai perisai jaringan yang aktif.
Dan yang kedua, antivirus. Antivirus melindungi perangkat dari serangan malware. Dan yang ketiga, enkripsi. Enkripsi memastikan kerahasiaan data saat transmisi. Pentingnya backup data dan pemulihan. Backup data. Rutin melakukan backup data untuk menghindari kehilangan data. Mungkin ini hal yang sepele, tapi dampaknya sangat besar. Dan pemulihan data mempersiapkan rencana pemulihan untuk akses cepat. Praktik terbaik dalam keamanan informasi. Yang pertama, edukasi keamanan. Pentingnya edukasi bagi pengguna semua level. Kebijakan pengguna, aturan pengguna perangkat yang jelas dan tegas. Keamanan, pembaruan sistem dan kesadaran. Pembaruan sistem pentingnya rutin memperbarui perangkat lunak dan sistem. Mungkin ini hal yang sepele yang kita selalu menunda-nunda, tapi ini dampaknya itu sangat besar bagi keamanan sistem kita. Dan kesadaran social engineering, mengenali teknik manipulasi dalam komunikasi sehari-hari itu sangat penting untuk menjaga data-data kita. Pentingnya penerapan keamanan data. Keamanan informasi adalah upaya untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dari keancaman dan dapat merugikan individu maupun organisasi. Dan ancaman terhadap keamanan informasi mencakup malware, phishing, dan social engineering yang dapat mengakibatkan kehilangan data dan pencurian identitas. Dan cara perlindungannya yaitu perlindungan informasi dilakukan melalui penggunaan kata sandi, kuat, enkripsi, dan kebijakan akses yang ketat untuk mencegah akses tidak sah ke data. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil itu yaitu tentang keamanan informasi ini bukan hanya tanggung jawab bagian IT, tetapi juga seluruh pengguna teknologi. Dengan menjaga kerahasiaan data, menggunakan sistem yang aman, serta selalu waspada terhadap ancaman digital, kita dapat mengurangi resiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi.